Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Batang oleh saya Octaviola, Daun oleh saya Razam, bunga oleh saya Gisel. buah oleh saya Devan, dan biji akan dijelaskan oleh teman saya Sabria. Halo, saya Violeta. Saya akan membahas tentang akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Setelah mengetahui pengertian dari akar, berikut ini beberapa manfaat dan fungsi akar secara umum bagi tumbuhan dalam kelangsungan hidupnya. 1. Sebagai penopang. Fungsi paling utama dari akar adalah sebagai penopang yang menjaga agar sebuah tanaman yang berdiri dengan kokoh di atas tanah tempat hidupnya. 2. Penyimpan cadangan air. Di antara fungsi lainnya dari akar adalah sebagai media penyimpan cadangan air, serta kandungan garam mineral yang didapatkan dari dalam tanah. 3. Pengangkut air dan zat-zat makanan. Tidak hanya sebagai penyimpan cadangan air dan kandungan garam mineral, akar juga bertugas mengangkut air serta zat makanan yang telah ia dapatkan untuk disebar ke seluruh jaringan tumbuhan. 4. Sebagai alat respirasi. Untuk beberapa jenis tumbuhan khusus, akar yang dimiliki tanaman memiliki fungsi yang tidak biasa, seperti sebagai alat respirasi atau pernapasan tumbuhan. Adapun contoh tumbuhan yang melakukan proses respirasi melalui akar adalah tumbuhan bakau. 5. Sebagai alat reproduksi vegetatif dan cadangan zat makanan. Sebagian jenis tumbuhan seperti sukun menggunakan akar yang dimilikinya sebagai alat reproduksi vegetatif, di mana dari akar yang ia miliki. Jenis-jenis akar. 1. Akar tunggam. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan seperti tumbuhan wortel, ubi, dan sebagainya dalam bentuk umbi-umbian. 2. Akar serabut. Fungsi utama akar serabut adalah untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Tidak jauh berbeda dengan jenis akar lainnya, contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah pohon pisang, kelapa, padi, tebu, pepaya, salak, dan lain sebagainya. 3. Akar napas. Akar ini tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut sebagian muncul di permukaan tanah dan sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar ini terlihat seperti menopang tegaknya batang. Akar napas mempunyai banyak celah tempat untuk masuknya udara. Tumbuhan yang memiliki akar napas ini adalah bakau dan pandan. 4. Akar pelekat. Kalau akar pelekat tumbuh di sepanjang batang, akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Akar ini berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Tumbuhan yang mempunyai akar pelekat misalnya sirih. 5. Akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah atau ke bawah. Contohnya beringin. Sekian penjelasan saya tentang akar. Selanjutnya teman saya Octaviola yang akan menjelaskan tentang batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octaviola Kirana Frisilia, kelas 4B. Saya dari kelompok 1 dan sebelumnya sudah dijelaskan teman saya Violeta tentang materi macam-macam akar. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam batang. Yang pertama, bayam. Bayam merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika tropik yang biasa dikomunikasi daunnya sebagai sayuran hijau. Namun tumbuhan ini sekarang sudah terbesar di berbagai daerah seluruhnya. Di dunia, tanaman yang satu ini dikenal sebagai sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Tanaman sayur ini merupakan salah satu sayuran yang banyak dikomunikasi oleh para ibu rumah tangga. Nama latin dari bayam yaitu Almaratus. Ada 2 macam jenis sayuran ini, yaitu jenis putih dan cabut. Batang pada tanaman sayur ini seperti yang telah disebutkan di atas memiliki tipe
monopodial dengan sifat batang sirung, pendek. Bentuk dari batangnya bulat, berair, lunak, serta kurang berkayu. Yang kedua adalah batang berkayu. Contohnya jambu berbiji. Klarifikasi dan morfologi. Yang ketiga, batang rumput. Contohnya rumput teki. Syarat tumbuh tanaman rumput teki. Rumput ini banyak tumbuh liar di berbagai belahan negara seperti Korea, Cina, Jepang, Afrika Selatan, Malaysia, Indonesia, dan kawasan lain. Yang penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Razan, tentang macam-macam daun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razan Ardita Mosya, kelas 4B dari kelompok 1. Baik teman-teman, seperti yang dijelaskan teman saya Yola tentang materi macam-macam batang, saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis daun dan contohnya. Jenis-jenis daun. Yang pertama, daun menjari. Daun menjari adalah tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari, mempunyai bentuk daun dengan satu tulang daun yang cukup besar dan berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Contoh daun pepaya atau daun singkong. Kedua, daun sejajar. Tulang daun sejajar merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan bentuk seperti garis-garis sejajar dan tiap ujung tulang daunnya menyatu. Contoh daun pandan atau rumput. Ketiga, daun menyirip. Tulang daun menyirip merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti sirip ikan, mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Contoh daun mangga. Keempat, daun melengkung. Daun melengkung merupakan daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu. Contoh daun sirih. Yang penjelasan saya tentang materi jenis-jenis daun. Semoga teman-teman semua bisa paham ya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Gisel, materi tentang bunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Giselia. Kalian sudah melihat kan materi tentang daun yang dijelaskan oleh teman saya Razan? Dan sekarang saya akan menjelaskan materi tentang bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari dan putik. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap. Nah, seperti ini ya teman-teman. Contoh bunga lengkap yaitu bunga sepatu atau nama ilmiahnya Hibiscus rosa sinensis. Nah, ini ada kepala putih. Fungsi dari kepala putih yaitu sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Kelihatan gak teman-teman? Nah, di sini ada tangkai putik. Yang kedua, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Nih, yang ini ya. Nah, di sini ada mahkota. Yang ini. Nah, yang ini mahkota bunga. Berfungsinya untuk melindungi benang sari dan putik dari gangguan luar. Terus di sini ada benang sari. Yang ini. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari yang terdiri dari 4 kantong sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan.
Dan di sini ada bakal biji. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Dan di sini ada bakal buah. Bakal buah ini menjadi tempat terjadinya perbuahan, yaitu proses pelemburan antar sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Nih yang ini nih yang bagian luar. Dan di sini ada kelopak. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi kuncup bunga dan bagian-bagian bunga lainnya dari gangguan luar. Nih yang warna hijau ya teman-teman. Dan yang terakhir ada tangkai bunga. Nah, ini tangkai yang paling bawah sekaligus yang terakhir, berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting yang biasa kita pegang. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zevan. Materinya yaitu buah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zefri dari Bangsa dari kelompok 1. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Gisalia, saya akan menyampaikan materi tentang buah yang meliputi bagian-bagian dan fungsi buah. Jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan buah? Buah merupakan tumbuhan yang berfungsi membungkus dan melindungi biji, serta cadangan makanan bagi biji berkecambah. Bagian-bagian buah terdiri dari epikarpium atau exokarpium, mesokarpium, endokarpium. Bagian-bagian buah. 1. Epikarpium bisa juga disebut exokarpium, merupakan lapisan buah paling luar yang mengandung pigmen yang menentukan warna dan corak kulit buah. 2. Mesokarpium atau daging buah, merupakan lapisan tengah pada dinding buah. Lapisan ini merupakan bagian buah yang biasa kita konsumsi. Yang ketiga, endokarpium merupakan lapisan pembungkus biji yang berada pada lapisan paling dalam. Fungsi dari buah adalah yang pertama, untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Yang kedua, sebagai penyedia cadangan makanan ketika proses perkecambahan. Dan fungsi buah yang terakhir adalah sebagai penyebar biji untuk mendukung regenerasi tumbuhan. Demikian penjelasan saya mengenai materi tentang buah. Semoga bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, materi tentang biji akan disampaikan oleh teman saya Sabria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabria Daputra dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang biji. Biji dibagi menjadi dua bagian, yaitu biji tertutup dan terbuka. Baiklah, saya akan menjelaskan biji tertutup beserta ciri-ciri dan fungsinya. Tumbuhan berbiji tertutup adalah jenis tumbuhan tinggi hingga 307 spesies. Nama lain dari tumbuhan berbiji tertutup adalah Agassiz carnea. Tumbuhan ini berbiji tertutup karena bakal buahnya dilindungi oleh daun buah. Tumbuhan inilah yang menjadi sumber makanan manusia yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan berbiji tertutup menghasilkan biji di dalam bakal satu buah. Memiliki akar serabut DNA tunggang, memiliki bunga bercabang dan beruas, alat perkembangbiakan berupa bunga, daun bertulang dan berhelai. Kemudian biji terbuka adalah tumbuhan berbiji terbuka
terbuka disebut juga dengan gimnospermae atau gimnosperma. Nama gimnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gimnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Sehingga nama gimnospermae bisa diartikan tumbuhan berbiji telanjang. Maksudnya adalah bijinya yang tidak dilindungi oleh daun. Biji terbuka. Pohonnya besar dan memiliki akar tunggal. Tidak memiliki bunga sejati. Daunnya berupa daun jarum atau sisi, contohnya pohon pinus dan cemara. Namun, ada beberapa pohon yang berdaun lembar seperti melinjo. Dan berikut manfaat biji terbuka bagi manusia: korek api, obat-obatan, makanan, tanaman hias, resin untuk pembuatan sabun, dan cat kuku. Berikut penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.